Seksualitas dalam kehendak Allah. Kitab Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai pasal 5 ayat 1. Kitab Kidung Agung itu puisi tentang cinta. Istilah cinta, seperti yang kita temukan di pasal 5 ayat 1, dalam bahasa aslinya memiliki pengertian relasi seksual. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan perikop yang kita baca ini, yaitu tentang sepasang insan berbeda jenis kelamin yang saling melibatkan diri dalam hubungan fisik yang sangat intim. Beberapa pembaca Alkitab mungkin merasa risih membaca kata-kata yang tertulis di pasal 4 ayat 1-16. Sebagian orang beranggapan bahwa hal-hal yang terkait dengan seksualitas itu dosa dan tak patut untuk dibicarakan secara terbuka. Ternyata, Kidung Agung menggunakan kata-kata puitis yang menolong kita menghayati keintiman fisik di antara pria dan wanita dalam relasi yang bersifat privat tersebut. Artinya, seksualitas pada dirinya sendiri bukanlah dosa. Sesungguhnya, keintiman fisik dalam relasi suami istri itu bagian dari rencana dan kehendak Allah ketika Dia menciptakan segala sesuatu. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Allah yang Maha Kudus tak mungkin berdosa. Oleh karena itu, keintiman fisik itu sebenarnya sungguh amat baik. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Melalui hubungan yang intim, pasangan pria dan wanita menjadi rekan Allah dalam penciptaan manusia setelah kedua manusia pertama diciptakan. Allah, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Hubungan fisik itu memupuk kesatuan. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 dan membentuk kehangatan dalam relasi di antara pria dan wanita. Kitab Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 1. Seksualitas berkat dari Allah yang harus dijalankan sesuai dengan kehendaknya dan tak boleh dipergunakan hanya untuk kepuasan manusiawi saja. Hubungan seks hanya boleh dilakukan pria dan wanita yang telah disatukan serta diberkati Allah dalam pernikahan kudus. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Kitab Amsal pasal 5 ayat 15-20. Surat kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 4. Alkitab juga memperingatkan bahwa tubuh bukanlah utak percabulan. Surat pertama kepada jemaat Korintus pasal 6 ayat 13 bahkan perzinahan simbol dari penyembahan kepada ilah-ilah palsu. Kitab Nabi Yesaya pasal 57 ayat 7-8. Kitab Nabi Hosea pasal 4 ayat 12-14. Hubungan intim di luar pernikahan yang telah diberkati Allah itu dosa. Setiap murid Kristus telah dibeli Kristus, sehingga ia harus memuliakan Allah dengan tubuhnya. Surat pertama kepada jemaat Korintus pasal 6 ayat 20. Utek yang masih lajang. Bagaimana Anda bisa menjaga kekudusan seksual dalam hidup Anda? Utek yang sudah menikah. Bagaimana Anda bisa memupuk relasi dalam pernikahan secara benar? Bahkan mempengaruhi kaum muda untuk menjaga kekudusan dalam aspek seksualitas. Kesatuan di dalam pernikahan. Kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 2 sampai pasal 6 ayat 3. Bacaan Alkitab yang kita renungkan ini menggunakan gaya bahasa eufemisme, yaitu memakai ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan istilah yang dianggap terlalu kasar atau tak patut disebut. Misalnya, perkataan, bukalah pintu, pasal 5 ayat 2, menunjuk kepada aktivitas aurat wanita dan kata, kepala. Pasal 5 ayat 2, menunjuk kepada aurat pria. Dengan gaya penulisan seperti itu, pasal 5 ayat 2-6 imajinasi pembaca tentang pengalaman seksual di antara mempelai pria dan wanita dibangkitkan. Sang pria berusaha mengambil inisiatif untuk memulai hubungan fisik yang intim. Namun sang wanita belum siap untuk menanggapinya. Pasal 5 ayat 2 dan 3. Sang pria akhirnya pergi. Lenyap. Pasal 5 ayat 6. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi konflik di antara mereka berdua.
Relasi dalam pernikahan yang dikehendaki Allah itu kesatuan yang utuh di antara pria dan wanita. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Salah satu aspek dari kesatuan dalam pernikahan itu kesatuan fisik. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Berdasarkan pemahaman ini, maka pasal 5 ayat 2 pasal 6 ayat 3 juga berbicara tentang kesatuan dalam pernikahan. Walau tak secara langsung. Pria dan wanita dua pribadi yang berbeda. Mengupayakan kesatuan dan memupuk relasi agar tetap hangat bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena ada perbedaan karakter, sifat, kebiasaan dan sebagainya yang dapat memicu konflik. Dalam keadaan ini, tindakan yang dilakukan mempelai wanita dapat menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, mempelai wanita digambarkan keluar untuk mencari mempelai prianya. Pasal 5 ayat 6 dan 7. Di sini kita dapat belajar untuk sungguh-sungguh berusaha memupuk kesatuan walaupun ada tantangan dalam melakukannya. Kedua, mempelai wanita hanya menyebutkan aspek yang baik dari pasangannya dan tak mengungkapkan hal-hal yang buruk. Pasal 5 ayat 10-16. Secara tak langsung, ini menyatakan bahwa si wanita memaafkan dan menerima kembali sang pria. Memaafkan menjadi kunci penting untuk mengupayakan kesatuan dalam pernikahan. Ketiga, mereka saling menjaga komitmen dalam relasi mereka. Pasal 6 ayat 3. Pernikahan simbol relasi antara Kristus dan jemaat. Surat kepada jemaat, Efesus pasal 5 ayat 32. Mereka yang telah menikah harus terus memupuk relasi di antara mereka. Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesatuan dalam pernikahan kita? Bagaimana kita dapat mendidik orang lain, khususnya kaum muda, agar mengupayakan kesatuan dalam pernikahan mereka kelak? Memaafkan dan memulihkan relasi. Kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 4 sampai pasal 8 ayat 4. Konflik yang terjadi di antara mempelai pria dan mempelai wanita. Pasal 5 ayat 2-6 telah dapat diselesaikan. Meskipun konflik itu terutama disebabkan mempelai wanita, mempelai pria bersedia menerima kembali kekasihnya. Bahkan ia mengungkapkan perasaan cinta dan pujiannya. Pasal 6 ayat 4. Dengan bahasa puitis, mempelai pria menyampaikan perasaannya. Pasal 6 ayat 5. Cinta sang mempelai pria yang begitu besar tersirat lewat pujian terhadap fisik sang mempelai wanita, sehingga sang mempelai wanita dinilai sebagai paling berharga daripada semua wanita lain. Pasal 6 ayat 6-9. Relasi yang telah pulih itu dipertegas dengan ungkapan tentang keindahan dan kehangatan. Pasal 6 ayat 10-11. Sang mempelai pria sadar bahwa ia memiliki hasrat yang besar untuk selalu berada dalam relasi yang intim dengan sang mempelai wanita. Pasal 6 ayat 12-13. Walaupun mempelai pria itu pada awalnya dilukai sang mempelai wanita, sang mempelai pria itu akhirnya kembali menerima sang mempelai wanita dan tetap mencintainya. Sikap sang mempelai pria itu membuat sang mempelai wanita menjadi orang yang berbahagia, seperti diakui perempuan-perempuan lain di sekitarnya. Pasal 6 ayat 9. Puisi dalam perikop yang kita baca ini menyatakan kerelaan sang mempelai pria untuk memaafkan dan menerima sang mempelai wanita. Tindakan mempelai pria ini sesuai dengan pesan Rasul Paulus agar suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Surat kepada jemaat, Efesus pasal 5 ayat 25. Manusia telah memberontak kepada Allah, tapi Allah yang Maha Kasih rela mengorbankan putra tunggal-Nya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi memulihkan relasi antara manusia dan dirinya sendiri. Selain itu, Injil Matius pasal 18 ayat 23-27 mengungkapkan belas kasihan Allah kepada manusia, sehingga sikap serupa semestinya kita praktikkan kepada orang lain yang menyakiti hati kita. Injil Matius pasal 18 ayat 28-35.
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Injil Matius pasal 5 ayat 44 itu perintah yang harus diterapkan dalam kehidupan setiap murid Kristus. Setiap murid Kristus itu saksi bagi pengampunan dosa di dalam nama Yesus Kristus. Injil Lukas pasal 24 ayat 47. Walakin, mungkin kita telah disakiti orang lain. Entah keluarga, sahabat, teman, atau siapa saja dalam hidup ini. Bila Anda telah disakiti, maukah Anda mengampuni orang itu dengan harapan agar dia ikut menerima kebahagiaan sejati yang hanya tersedia melalui pengampunan di dalam Kristus? Kasih dalam kehidupan murid Kristus. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5-14. Apabila sebelumnya mempelai pria berjalan masuk ke dalam kota dari padang gurun tanpa mempelai wanita. Pasal 3 ayat 6 kali ini sang pria berjalan bersama dengan wanita yang dicintainya. Mempelai wanita itu diungkapkan sebagai bersandar pada kekasihnya. Pasal 8 ayat 5. Masyarakat umum dapat menyaksikan relasi yang dekat di antara keduanya. Meskipun demikian, sang mempelai wanita meminta kepada kekasihnya agar keberadaan dirinya dimeteraikan bagaikan meterai di hati dan lengan sang pria. Meterai di hati menunjuk pada komitmen pribadi sang mempelai pria untuk mencintai kekasihnya dengan sepenuh hati. Lengan itu bagian T4 mempelai wanita bersandar pada kekasihnya. Pasal 8 ayat 6. Meterai di lengan menyatakan komitmen mempelai pria untuk melindungi kekasihnya. Dasar dari harapan sang mempelai wanitalah cinta yang kuat di antara mereka. Cinta antar pribadi sangat kuat, sehingga tiada yang dapat menghentikan cinta itu sebagaimana tiada satu manusia pun yang bisa mencegah kematian. Pasal 8 ayat 6. Cinta yang sangat kuat itu dijelaskan lebih jauh sebagai seperti nyala api, Tuhan. Pasal 8 ayat 6. Ini satu-satunya ayat dalam Kitab Kidung Agung yang memuat kata Tuhan. Sang Halik itu pemberi cinta kasih kepada manusia. Ada 4 macam cinta kasih. Pertama, cinta dalam relasi antara pria dan wanita eros. Kedua, kasih di antara sahabat filia. Ketiga, kasih dalam keluarga storge. Keempat, kasih yang diperlihatkan Kristus agape. Kasih agape itu kasih yang tak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan pihak yang dikasihi. Sehingga pemilik kasih agape akan rela mengorbankan dirinya sendiri. Kasih agape ini harus diwujudkan dalam kehidupan setiap murid Kristus, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Injil Yohanes pasal 13 ayat 35. Kasih agape buah dari Roh Kudus yang berdiam dalam diri setiap orang percaya. Surat kepada jemaat, Galatia pasal 5 ayat 22. Semakin kita dikuasai Roh, semakin besar kemungkinan bagi kita untuk memancarkan kasih agape melalui kehidupan kita. Selain itu, untuk mematangkan kasih agape tersebut, dibutuhkan kesadaran diri untuk tak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Surat kepada jemaat, Filipi pasal 2 ayat 4. Apakah kehidupan sehari-hari Anda sudah memancarkan adanya kasih agape di dalam diri Anda? Mencintai rumah Allah. Kitab Nabi Hagai pasal 1. Seorang pendeta membesuk anggota jemaat yang lama absen dalam kebaktian. Anggota jemaat itu menyampaikan alasan demikian. Saya juga heran. Mengapa setiap kali saya mau ke gereja, selalu ada halangan? Kadang motor rusak, anak menangis, atau tiba-tiba hujan. Meskipun terkesan masuk akal, sebenarnya masalah anggota jemaat itu hati yang tak menghargai Allah. Masalah itu mirip dengan umat Yehuda yang tak menghormati Allah sehingga dengan gampang mencari alasan untuk mengabaikan rumah
Allah. Kitab Hagai ditujukan bagi bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan atas izin Raja Koresi untuk membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Kitab Nabi Ezra pasal 1 ayat 1-5. Namun, pembangunan mereka menghadapi pertentangan dan terhenti selama 14 tahun. Kitab Nabi Ezra pasal 4 ayat 24. Saat itu, umat Yehuda justru sibuk membangun rumah sendiri. Mereka membiarkan bait suci telantar dengan alasan belum waktunya untuk dibangun kembali. Ayat 2. Tindakan ini lahir dari hati mereka yang lebih mencintai rumah sendiri ketimbang rumah Allah. Allah menegur umat Yehuda melalui Nabi Hagai. Nabi Hagai menyampaikan teguran kepada dua pemimpin bangsa, yakni Bupati Zerubabel sebagai pemimpin pemerintahan dan imam besar, Yosua sebagai pemimpin rohani. Selain itu, Nabi Hagai menegur umat Yehuda secara langsung atas sikap hati mereka yang tak mencintai rumah Allah disertai ancaman hukuman Allah jika mereka tak segera bertobat. Ayat 4-11. Oleh pertolongan Allah, umat Yehuda akhirnya memulai kembali pembangunan bait suci tersebut 24 hari kemudian, pasal 1 ayat 14 sampai pasal 2 ayat 1. Peristiwa di atas mengajar kita untuk mencintai rumah Allah. Umat Yehuda mewujudkan kecintaan kepada rumah Allah dengan membangun kembali bait suci. Bagi kita, kecintaan kepada rumah Allah dibuktikan dengan kerinduan untuk hadir dalam ibadah di gereja. Sebagai rumah Allah, gereja lebih dari sekadar tempat bagi orang percaya untuk berkumpul dalam ibadah. Gereja simbol kehadiran Allah untuk menyapa dan memberkati umat yang datang mencari-Nya. Pandemi memaksa kita beribadah secara online dan kehilangan banyak berkat yang hanya diperoleh melalui kehadiran fisik di gereja. Sayangnya, masih banyak jemaat memilih beribadah secara online meskipun kondisi sudah memungkinkan untuk hadir secara fisik di gereja. Sudah saatnya kita kembali beribadah secara fisik di gereja, kecuali bila ada halangan yang esensial. Apakah Anda rindu bertemu Allah di rumah-Nya? Penyertaan Allah dalam pembangunan. Kitab Nabi Hagai pasal 2. Pembangunan kembali bait suci sekali lagi menemui halangan dari umat Yehuda sendiri. Mereka merasa bait suci yang mereka bangun tiada artinya dibandingkan bait suci yang dibangun Raja Salomo. Akibatnya, sebagian dari mereka menjadi tawar hati. Ayat 3-4. Sebagai respons, Hagai menyampaikan 3 janji Allah. Janji pertama ditujukan kepada Bupati Zerubabel dan Imam Besar Yosua bahwa Allah menyertai mereka. Mereka tak perlu takut karena kuasa Allah akan menolong dan memampukan mereka. Ayat 5-6. Allah juga berjanji untuk mengingat pelayanan Zerubabel dan meninggikannya di antara segala bangsa. Ayat 21-24. Janji kedua berkenaan dengan bait suci yang mereka bangun. Meskipun apa yang mereka kerjakan kelihatan kecil dan tak megah, Allah akan membuatnya lebih megah dari yang semula. Allah juga akan menjadikannya sebagai sumber damai sejahtera bagi segala bangsa. Ayat 7-10. Janji ketiga ditujukan kepada seluruh umat Yehuda bahwa Allah mengingat pekerjaan mereka dan memberkati mereka. Pada hari mereka memulai pekerjaan, Allah sudah membuka pintu berkat bagi umat Yehuda. Ayat 16-20. Selain menyampaikan ketiga janji tersebut, Hagai juga menegur sekelompok umat Yehuda untuk terlebih dahulu meninggalkan kecemaran hidup supaya hasil pekerjaan mereka tak menjadi najis. Ayat 11-15. Peristiwa di atas mengajarkan 3 hal. Pertama, Allah berjanji menyertai kita dalam segala keadaan. Allah berjanji kepada umat-Nya, Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu.
Janganlah takut. Ayat 6. Jika Allah menyertai, kita dapat mengalahkan segala kesulitan dan tantangan. Selama ini, apakah Anda mengandalkan Allah atau Anda mengandalkan kehebatan, kekuatan dan kepintaran sendiri? Kedua, Allah tak ingin kita membandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan Bait Suci Salomo membuat umat Yehuda menjadi tawar hati. Ayat 3-5. Allah ingin agar kita setia melayani sesuai dengan panggilan kita. Perbandingan membuat kita minder atau sombong. Apakah Anda suka membandingkan kehidupan dan pelayanan Anda dengan orang lain? Ketiga, Allah menghargai pelayanan umat-Nya. Meskipun sederhana, Allah menghargai bait Allah itu dan berjanji menjadikannya lebih megah melebihi bangunan. Salomo, ayat 10. Di hadapan Allah, semua pelayanan berharga. Jangan pernah menganggap remeh pelayanan apapun. Sadarkah Anda bahwa Allah memakai semua pelayanan melebihi apa yang dapat Anda bayangkan? Kembali kepada Allah. Kitab Nabi Zaharia pasal 1-2. Setiap orang tua pasti pernah dilukai perasaannya oleh anak mereka. Itu pengalaman yang berat. Saya tak pernah mendengar satu orang tua pun yang tak pernah marah, sedih, kecewa terhadap anak-anaknya. Baru-baru ini, seorang ayah curhat mengenai anak putrinya yang datang kepadanya dan berkata, "Papi, aku sudah 17 tahun. Aku sudah dewasa. Tolong, Papi jangan atur-atur hidup aku lagi." Gadis ini telah membuka kamarnya bagi teman laki-lakinya yang dapat datang kapanpun ia mau. Saya dapat membayangkan betapa beratnya pergumulan yang dirasakan setiap orang tua yang anaknya secara terang-terangan menentang dan menantang mereka seperti itu. Allah bangsa Israel juga sangat sakit hati terhadap tingkah laku umat-Nya sepanjang ratusan tahun. Ia telah bersabar dan berulang kali mengirimkan nabi-nabi-Nya untuk memperingatkan mereka. Pasal 1 ayat 4. Tapi mereka tegar tengkuk. Sampai-sampai Allah harus membuang umat-Nya ke negeri asing. Itu pun Allah lakukan bukan semata-mata untuk menghukum mereka, tapi untuk membuat mereka berbalik kepada-Nya. Allah ingin agar umat-Nya dapat membedakan hidup di bawah pemerintahan Sang Raja sejati dibandingkan dengan hidup di bawah pemerintahan Raja dunia. Setelah genap masa pembuangan, Allah berseru, "Kembalilah kepada-Ku, maka Aku pun akan kembali kepadamu." Pasal 1 ayat 3. Seruan Allah disertai dengan berbagai penglihatan yang mengonfirmasi kepastian bahwa Ia akan bersama-sama dengan umat-Nya lagi. "Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang." Pasal 1 ayat 16. "Aku sendiri akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya dan Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya." Pasal 2 ayat 5. "Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata-Nya." Pasal 2 ayat 8. Kita patut bersyukur karena Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 6. Kitab Nabi Nehemia pasal 9 ayat 17. Mazmur nomor 86 ayat 15. Kitab Nabi Yunus pasal 4 ayat 2. Dan seterusnya. Sekali Dia berjanji, janji-Nya takkan pernah berubah. Sakit hati, kekecewaan, takut dikecewakan lagi, kesedihan dan kemarahan tak membuat Allah berhenti menawarkan penerimaan-Nya kembali. Seorang ayah yang lain pernah membagikan pengalamannya. "Setiap kali akhirnya saya terpaksa memukul anak saya, malamnya saya pasti menjadi malam derai air mata. Saya akhirnya hanya bisa berkata kepada anak saya, 'Nak, kamu mesti tahu, kamu mau senakal apapun, Papi tetap sayang sama kamu.' Apalagi Allah kita.
Saat Anda berbuat dosa, apakah Anda segera kembali kepada Allah? Kemurahan Allah. Kitab Nabi Zaharia pasal 3-4. Satu kali ketika kami makan malam di restoran, saya mengamati seorang remaja dengan raut wajah marah mendebat ayahnya. Standar Dedi terlalu tinggi. Siapa yang sanggup memenuhinya? Sontak saya terperangah karena merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui peristiwa itu. Sebagai seorang ayah, saya harus mengakui bahwa saya sering memasang standar tinggi bagi anak-anak saya yang tak sesuai dengan usia mereka. Ketika anak-anak saya gagal, mulai dari teguran lembut hingga pukulan di pantat pasti menjadi porsi yang terpaksa harus diterima anak-anak saya. Bagaimana dengan standar Allah? Apakah standar Allah terlalu tinggi sehingga kita tak dapat memenuhinya? Jika mengandalkan kekuatan sendiri, standar Allah memang terlalu tinggi bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Walakin, firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Pasal 4 ayat 6. Memang, konteks firman Tuhan ini berbicara tentang pembangunan rumah Allah. Walakin, bukankah diri kita masing-masing yang sudah ditebus darah Kristus, bait Roh Kudus bandingkan dengan surat pertama kepada jemaat Korintus pasal 6 ayat 19. Jangan lupa bahwa saat umat Allah gagal memenuhi standar Allah tak selama-lamanya murka. Kegagalan memenuhi standar Allah memang menodai umat Allah, seperti imam besar Yosua yang mengenakan pakaian yang kotor, pasal 3 ayat 3. Walakin, dalam kasih karunia-Nya, Allah telah menjauhkan kesalahan umat-Nya dan mengenakan pakaian pesta kepada mereka, pasal 3 ayat 4. Kok bisa begitu mudah bagi Allah melakukan semua hal di atas, bandingkan dengan pasal 3 ayat 9. Sebenarnya, Allah membayar dengan harga sangat mahal. Umat Israel waktu itu belum tahu bahwa di masa depan, Allah sendiri, melalui Kristus, mati di atas kayu salib demi menanggung ketaksanggupan manusia memenuhi standar Allah. Dengan darah-Nya, Tuhan Yesus telah membuat kita menanggalkan pakaian lama yang penuh dosa dan membuat kita mengenakan pakaian baru yang dibungkus kebenaran Allah. Itulah kasih karunia Allah. Surat kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 8-9. Kesanggupan kita untuk melakukan kehendak-Nya dan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita juga karya Allah. Surat kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat 13. Kita orang yang berhutang dalam kemurahan-Nya. Allah tahu bahwa kita sama sekali tak punya modal apapun untuk menyelamatkan diri sendiri, apalagi memuliakan Dia. Apakah kehidupan Anda mencerminkan rasa syukur atas anugerah Allah itu? Sang Tunas, Penolong dan Penjamin. Kitab Nabi Zaharia pasal 5-6. Peribahasa, karena nila setitik, rusak susu sebelanga, dapat berarti, karena kejahatan atau kesalahan yang kecil, hilang segala kebaikan yang telah diperbuat, atau hanya karena keburukan yang sedikit, semuanya menjadi buruk. Demikian pula, kuasa dosa itu bersifat merusak kehidupan secara menyeluruh, bahkan sampai menjangkau sendi-sendi kehidupan yang terkecil dan yang tak kelihatan. Dosa terus menjerat korbannya, sehingga sang pendosa semakin terjerumus. Dosa dimulai kejatuhan Adam dan Hawa, lalu menurun ke keturunan mereka. Sejak terjatuh ke dalam dosa, kualitas manusia tak pernah menjadi lebih baik. Keturunan manusia harus bertanggung jawab atas dosa yang makin berkembang dan makin serius. Dosa yang dibuat secara personal. Fokus di pasal 5 ayat 1-4. Perhatikan frase, setiap orang,
di ayat 3, bisa berdampak secara komunal. Fokus di pasal 5 ayat 5-11. Perhatikan kalimat, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Di ayat 6, setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Walakin, tanggung jawab secara komunal, atau secara kebersamaan, juga dituntut dari setiap individu sebagai bagian dari suatu bangsa. Dengan roh dan firman Tuhan, setiap orang akan dihakimi. Adam dan Hawa bertanggung jawab atas dosanya. Dosa harus diberantas supaya membersihkan bangsa dan individu. Sumpah serapah, Tuhan lambang pemusnahan. Semua dosa akan dihakimi. Penghakiman pasti berujung pada penghukuman. Alangkah celakanya manusia yang tak memiliki daya dan harapan saat diminta pertanggungjawaban atas setiap dosa yang telah dilakukannya. Syukurlah bahwa gambaran tentang kerajaan Sang Tunas di Yerusalem, pasal 6 ayat 9-15 membuat manusia memiliki pengharapan yang nyata. Imam Besar Yosua bin Yozadak, tipologi atau lambang Yesus Kristus yang di kemudian hari akan berinkarnasi. Ingatlah bahwa sebutan Yosua sama artinya dengan Yesus, yaitu keselamatan. Sang Tunas bukan hanya akan datang menyelamatkan dari konsekuensi dosa, tapi juga akan diagungkan dan duduk memerintah di atas tahta-Nya. Pasal 6 ayat 13. Sang Tunas bukan hanya menjadi penolong, tapi juga menjadi penjamin status setiap orang yang telah dibebaskan dari dosa dan kuasa dosa. Jadi, meskipun kita masih jatuh bangun dalam dosa, biarlah Sang Tunas menjadi kompas yang benar dan sauh yang teguh bagi perjalanan iman kita. Apakah Anda telah memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, Sang Tunas itu? Kehadiran Allah bersama kita. Kitab Nabi Zaharia pasal 7-8. Hasrat Allah utak memenuhi umat-Nya dengan roh-Nya, sehingga orang lain dapat mengenali kehadiran kuasa-Nya dalam hidup mereka. Bagian umat-Nya melaksanakan hukum yang benar serta menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang di antara mereka sendiri. Pasal 7 ayat 9. Umat Allah harus berkata benar seorang kepada yang lain dan tak merancangkan kejahatan dalam hatinya. Pasal 8 ayat 16-17. Kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya seharusnya terlihat nyata. Saat Roh Allah yang Maha Kuasa memenuhi seorang beriman, orang itu tak mungkin dapat menjalani kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Orang lain pasti akan melihat Allah di dalam diri orang itu. Allah memberitahu umat-Nya melalui Nabi Zaharia bahwa kehadiran-Nya pasti mengubah hidup mereka. Jika umat Allah berjalan dekat dengan Dia, bangsa lain dari berbagai bahasa dan dari berbagai belahan bumi akan mendengar bahwa mereka bangsa yang mengenal Allah. Bangsa-bangsa akan datang dari berbagai penjuru bumi untuk menemukan Allah yang benar yang diam di tengah-tengah umat-Nya. Bangsa asing yang melihat anak-anak Allah akan rindu untuk berdiam di tengah mereka sehingga mereka semua bersama dengan Allah. Allah memberi gambaran yang jelas tentang 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa yang memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi sambil berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Pasal 8 ayat 23. Mereka berharap akan menemukan Allah. Kehadiran Kristus seharusnya menjadi demikian nyata dalam hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita tertarik kepada kita. Mereka menginginkan anak-anak mereka berada bersama-sama dengan anak-anak kita karena anak-anak kita dibesarkan dengan pengaruh yang saleh. Para karyawan menginginkan kehadiran kita di tempat kerja mereka. Banyak orang berusaha menjadikan kita pemimpin mereka karena mereka mengenal kita sebagai orang yang berintegritas di hadapan Allah.
Kehidupan dan keluarga kita seharusnya menjadi magnet bagi banyak orang karena mereka merasakan kehadiran Allah dalam hidup dan keluarga kita. Semakin kita mengizinkan Kristus menyatakan kehadiran-Nya dalam hidup kita, semakin banyak orang yang akan tertarik kepada kita dan menemukan Dia. Apakah kehadiran Anda menjadi pendorong bagi orang lain untuk mencari Allah? Mengandalkan Tuhan Allah. Kitab Nabi Zaharia pasal 9-10. Pernahkah Anda merasa sangat percaya diri? Pernahkah Anda begitu yakin akan lulus ujian akhir karena Anda sudah belajar mati-matian dan karena diam-diam di lubuk hati Anda menganggap diri Anda cerdas? Pernahkah Anda yakin bahwa Anda akan memenangkan tender karena Anda punya koneksi orang dalam dan Anda meyakini bahwa kualitas produk perusahaan Anda lebih baik dari para pesaing Anda? Harta, posisi, keterampilan, pengetahuan, bahkan kerohanian kita dapat mengelabui diri kita, sehingga kita merasa mampu menghadapi situasi atau tantangan tertentu. Kenyataannya, cukup sering bahwa perasaan percaya diri seperti itu merebut tahta Allah di hati kita. Firman Tuhan mencatat, sekalipun mereka sangat bijaksana, Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya, Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut. Pasal 9 ayat 2-4. Sangat mudah bagi Tuhan untuk membalikkan situasi yang kita anggap menguntungkan diri kita dan membuat kita merasa mampu. Sebaliknya, firman Tuhan juga mencatat bahwa Allah itu dapat diandalkan. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Takkan ada lagi penindas mendatanginya. Sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Pasal 9 ayat 8. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu. Pasal 9 ayat 11. Tuhan, Allah mereka, akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Pasal 9 ayat 16. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat. Pasal 10 ayat 1. Aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya. Pasal 10 ayat 3. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tak pernah ditolak aku. Sebab akulah Tuhan, Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Pasal 10 ayat 6. Betapa jauh lebih meyakinkan jika kita mengandalkan Tuhan Allah. Jika Anda masih mengandalkan kekuatan, kekuasaan dan kemampuan Anda, bertobatlah. Bukankah pandemi COVID-19 sudah memperlihatkan betapa lemahnya manusia? Jika Allah tak berbelas kasihan, mungkin kita tak terluput. Tapi Allah sungguh dapat diandalkan. Janji firman-Nya telah terbukti dengan dipulihkannya bangsa Yehuda. Kita juga mengalami pemulihan melalui inkarnasi Kristus. Apakah Anda sudah hidup dengan mengandalkan Tuhan? Kekebasan hati nurani. Kitab Nabi Zaharia pasal 11-12. Saya pernah ikut seminar tentang penyakit kusta. Salah satu topik yang membuat mata saya kembali terjaga saat pengampu seminar menjelaskan mengapa penderita kusta tak merasa sakit sama sekali ketika jari-jarinya putus. Penyebabnya hilangnya fungsi saraf yang membuat sensasi rasa sakit yang terhubung ke otak rusak. Jadi, tiada lagi rasa sakit. Yang ada hanya kebas. Tiada lagi sensasi pada kulit dan daging kita. Hari itu, saya bersyukur karena masih bisa merasakan sakit. Bayangkan jika kita sama sekali bebas dari rasa sakit padahal dalam tubuh kita ada sesuatu yang perlu disembuhkan. Bila tiada rasa sakit,
bisa saja tubuh kita tiba-tiba sudah terbujur kaku. Penduduk bumi. Pasal 11 ayat 6 yang digambarkan sebagai domba-domba bebal, menolak dan merasa muak digembalakan. Pasal 11 ayat 8. Mereka memilih utek hidup sebagai domba yang bebal yang mengikuti keinginan hatinya yang bodoh sampai-sampai Nabi Zaharia berkata, "Aku tak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya." Pasal 11 ayat 9. Serupa dengan domba-domba yang bebal itu, muncul gembala pandir yang karakternya tak lebih baik daripada domba-domba bebal itu. Pasal 11 ayat 15-16. Seluruh penduduk bumi tak tertolong lagi. Bandingkan dengan Mazmur nomor 14 ayat 3 dan surat kepada orang, Roma pasal 3 ayat 12. Mereka tak dapat menolong dirinya sendiri dan tak bisa saling menolong satu sama lain. Dosa mereka seperti kusta, hati nurani mereka telah kebas atau mati rasa. Kita bersyukur karena Tuhan tak tinggal diam. Perhatikan proses pemulihan yang dikerjakan Tuhan dalam pasal 12 ayat 1-9 yang ditandai frase, "Aku membuat," pasal 12 ayat 2, dan "Aku akan membuat," pasal 12 ayat 3 dan 4 dan 6. Pada puncaknya, Tuhan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan kepada keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, pasal 12 ayat 10. Ketika roh itu dicurahkan, terjadilah pertobatan. Pada dasarnya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia telah mati secara rohani. Tiada kesadaran bahwa dosa itu memerlukan pertobatan sejati. Roh manusia telah mati. Keinginan menjadi manusia yang lebih baik karena pertimbangan romantisme perasaan supaya merasa lebih baik. Syukurlah bahwa Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Roh Kudus membuat kita menyadari dosa yang kita lakukan. Roh Kudus membangkitkan kita dari kematian rohani. Apakah Roh Kudus sudah menyadarkan Anda bahwa Anda seorang berdosa, sehingga Anda merespons dengan bertobat? Puji Tuhan. Utopia melalui pemurnian. Kitab Nabi Zaharia pasal 13-14. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menjelaskan arti kata utopia sebagai sistem sosial politik yang sempurna yang hanya ada dalam bayangan, khayalan, dan sulit atau tak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Ada kesan pesimis yang kuat dari penjelasan yang disampaikan KBBI. Padahal, istilah ini juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan komunitas yang sengaja dibentuk yang berupaya untuk menciptakan masyarakat yang ideal. Kita pasti sering mendengar pernyataan bahwa selama kita hidup di dunia ini, tak mungkin tercapai kondisi yang benar-benar ideal. Kita juga diberitahu bahwa kondisi paling ideal pasti terjadi saat Allah memerintah di sorga kelak. Demikianlah kebenarannya. Utopia terwujud saat Tuhan menjadi Raja atas seluruh bumi. Saat itu, Tuhan satu-satunya dan nama-Nya satu-satunya. Pasal 14 ayat 9. Tiada Allah selain Tuhan. Saat Allah memerintah, tiada lagi penumpasan. Pasal 14 ayat 11. Walakin, sebelum datang saat itu, Tuhan telah terus mempersiapkan suatu umat yang layak baginya. Dimulai dengan dibukanya sumber utek membasuh dosa dan kecemaran. Pasal 13 ayat 1. Gambaran tentang Tuhan Yesus sebagai sumber dan darah-Nya membasuh dosa manusia, dilanjutkan dengan pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi melalui tantangan dan kesulitan yang pasti dihadapi sisa-sisa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Nya, pasal 13 ayat 9. Kita mengenal proses pemurnian ini sebagai proses pengudusan dengan pertolongan Roh Kudus. Proses pemurnian yang dikerjakan Allah digambarkan seperti ditaruh dalam api untuk memurnikan perak atau untuk menguji emas.
Kita mungkin pernah merasakan sakitnya tersundut api atau terkena benda panas. Bila memungkinkan, kita pasti akan mati-matian menghindari sumber panas. Walakin, pemurnian bagi orang-orang kudus tak mungkin bisa dihindarkan. Tiada utopia tanpa pemurnian, tiada kemuliaan tanpa penderitaan, tiada mahkota tanpa salib. Tuhan Yesus sendiri telah menjalani proses yang sebenarnya tak perlu Ia jalani. Proses itu Ia tempuh demi kasih-Nya bagi kita. Sekarang, setelah kita mengalami kasih-Nya, kita harus menjalani proses pemurnian yang menyakitkan itu. Ada yang salah dalam teologi kita jika kita beranggapan bahwa mengikut Tuhan berarti terbebas dari memikul salib dan menyangkal diri. Saat kita merasa tak sanggup, ingatlah bahwa ada keadaan utopia yang akan kita alami kelak. Kesulitan apa saja yang pernah Anda alami yang membuat iman Anda bertumbuh. Pemimpin yang menyesatkan. Kitab Nabi Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 9. Bayangkan jika ada guru yang seharusnya mengajarkan kebaikan dan kebenaran, tapi justru mengajarkan kejahatan. Sang guru mengajar murid-murid berbohong dan mencuri. Kepala sekolah yang mengetahui hal ini pasti segera memecat guru itu. Hal itulah yang terjadi dalam teks kita hari ini. Allah sedang murka kepada para imam Israel. Mereka yang seharusnya mengajarkan kebenaran justru menyesatkan bangsa Israel dengan pengajaran dan kelakuan yang tak benar. Pasal 2 ayat 6 dan 8. Akibatnya, bangsa Israel melakukan banyak penyimpangan di dalam kehidupan dan ibadah. Mereka berani berbantah dengan Allah. Pasal 1 ayat 2, memberi persembahan yang mencemarkan mezbah Allah, termasuk binatang yang cacat dan sakit. Pasal 1 ayat 7-8 dan 12-13 dan mencoba menipu Allah. Pasal 1 ayat 14. Semua penyimpangan umat Israel disebabkan kejahatan para imam yang tak mengajarkan kebenaran dan tak menghormati Allah. Menghadapi kondisi itu, Allah menunjukkan murka-Nya kepada para imam dan bangsa Israel. Allah mengecam para imam dengan ancaman berbagai hukuman, mulai dari mengubah berkat menjadi kutuk, membuang dan tak memakai mereka, hingga mempermalukan mereka sehingga menjadi kehinaan di depan umum. Pasal 2 ayat 2-4 dan 9. Dalam kecaman kepada bangsa Israel, Allah menunjukkan bahwa diri-Nya Raja semesta alam yang layak dihormati segala bangsa. Pasal 1 ayat 5 dan 8 dan 11 dan 14. Oleh karena itu, sikap umat Israel yang tak menghormati Allah itu hal yang tak dapat diterima. Kesalahan Israel menjadi semakin berat mengingat mereka dipilih Allah bukan karena kebaikan mereka, melainkan karena kasih karunia Allah. Kesalahan para imam itu pelajaran penting bagi kita. Meskipun panggilan pelayanan kita berbeda dengan para imam, Allah tetap menuntut kesetiaan kita terhadap panggilan pelayanan. Oleh karena itu, kita harus memahami panggilan pelayanan kita dan setia menjalankannya. Apakah Anda memahami panggilan pelayanan dari Allah? Sudahkah Anda setia menjalankannya? Selain itu, dari bangsa Israel kita belajar pentingnya memahami kebenaran dan hidup di dalamnya. Kesalahan bangsa Israel, mereka tak secara kritis menilai pengajaran para imam, sehingga mereka dijerumuskan dalam kehidupan yang tak benar. Apakah Anda secara kritis menyikapi berbagai pengajaran yang ada di sekitar Anda? Usaha apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan pemahaman akan kebenaran Allah? Kasih Allah yang memulihkan. Kitab Nabi Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai pasal 3 ayat 12. Jika seorang memiliki mobil yang rusak parah, baik bodi maupun mesinnya, ia punya dua pilihan, menjual dan mengganti dengan mobil baru atau memperbaiki. Seperti itulah kondisi umat Israel di hadapan Allah dalam bacaan ini.
Meskipun tak menemukan sedikit pun kebaikan dari umat Israel, Allah memilih untuk tetap mempertahankan Israel sebagai umat-Nya dan menolongnya menjalani pemulihan. Seberapa parah kerusakan Israel? Sangat parah. Tiada satu pun bagian yang benar, baik moral, hati, maupun perilaku. Mereka mengkhianati perjanjian dengan Allah melalui kawin campur dengan bangsa asing dan melakukan perceraian. Pasal 2 ayat 10-16. Mereka menuduh Allah tak berkuasa menghukum. Pasal 2 ayat 17. Mereka mempraktikkan sihir, berzina, bersumpah dusta dan menindas orang tak berdaya. Pasal 3 ayat 5. Secara turun-temurun, mereka menyimpang dari ketetapan Allah. Pasal 3 ayat 7. Mereka menipu Allah dalam persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Pasal 3 ayat 8-9. Terhadap bangsa yang rusak parah tersebut, Allah memilih untuk tetap mengasihi mereka. Allah bahkan berjanji untuk mengutus malaikat perjanjian guna memulihkan mereka, seperti api tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu. Pemurnian bangsa Israel akan dimulai dari kaum Lewi sebagai pemimpin rohani mereka. Pasal 3 ayat 1-4. Setelah pemurnian, Allah berjanji untuk menerima persembahan korban mereka, menerima pertobatan mereka dan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepada mereka. Pasal 3 ayat 4 dan 7 dan 10-12. Kisah kasih Allah kepada bangsa Israel itu miniatur dari kisah kasih Allah kepada dunia. Kejahatan bangsa Israel simbol kondisi dunia yang rusak karena dosa. Malaikat perjanjian simbol Mesias, yakni Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang kedatangan-Nya didahului seorang utusan yang mempersiapkan jalan, yakni Yohanes Pembaptis. Pasal 3 ayat 1. Meskipun kita semua sudah rusak oleh dosa, Allah tetap mengasihi kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Sang Malaikat Perjanjian, Allah telah memulihkan kita dan membuat kita menjadi ciptaan baru. Oleh karena itu, kita tak lagi memakai tubuh ini sebagai alat untuk berbuat dosa. Kita mempersembahkan tubuh ini untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kita memakai waktu dan tenaga kita untuk mewartakan kasih Allah kepada seluruh dunia, mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Sudahkah Anda dipulihkan Allah? Sudahkah Anda hidup bagi Allah? Risiko di balik pilihan. Kitab Nabi Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 6. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan pilihan. Ketika menentukan pilihan, kita sadar akan risiko di balik setiap pilihan yang kita ambil. Hal itulah yang disampaikan bagian terakhir Kitab Nabi Maleaki yang kita baca hari ini. Teks kita menunjukkan pilihan orang-orang fasik yang secara terbuka tak menghormati Allah. Mereka menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah melalui 3 ungkapan: beribadah kepada Allah dan menjalankan kehidupan yang saleh itu sia-sia. Orang fasik hidupnya mujur dan bahagia dan Allah tak mampu menghukum orang yang mencobainya. Pasal 3 ayat 14-15. Bertolak belakang dengan pilihan orang fasik di atas, orang-orang benar memilih untuk menghormati Allah dengan menjalankan kehidupan yang saleh dan benar di hadapan Allah. Pasal 3 ayat 16. Tentu saja masing-masing pilihan secara langsung membawa akibat yang berbeda, khususnya pada akhir zaman. Pada hari penghakiman, orang akan dengan mudah membedakan apa yang menimpa orang fasik dan orang benar. Allah akan menghukum orang-orang fasik. Mereka akan seperti jerami yang terbakar habis. Sebuah gambaran tentang hukuman kekal di dalam neraka. Pasal 4 ayat 1. Sebaliknya, Allah akan menjadikan orang benar sebagai milik kesayangan-Nya.
Sebuah gambaran tentang menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di sorga, pasal 3 ayat 17. Allah juga akan menerbitkan bagi mereka surya kebenaran untuk memulihkan kehidupan mereka dan menuntun mereka agar hidup dalam kebenaran dan mencapai kemenangan hingga pada hari penghakiman. Pasal 4 ayat 2-6. Pemaparan di atas mengingatkan kita untuk mengambil pilihan yang benar dalam kehidupan. Orang-orang percaya patut bersyukur karena telah dipilih Allah menjadi bagian dari umat Allah. Melalui karya penebusan, Kristus dan pekerjaan Roh Kudus, kita diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Injil, Yohanes pasal 1 ayat 12. Surat kepada orang Roma pasal 8 ayat 16. Karena itu, kita tak termasuk kelompok orang fasik yang akan dihukum seperti jerami dalam api. Kita umat kesayangan Allah yang akan mewarisi kehidupan kekal bersama Allah. Sebagai umat pilihan, kita harus memilih untuk mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Sesuai dengan tujuan Allah menyelamatkan kita. Surat kepada jemaat, Efesus pasal 2 ayat 10. Kita tak boleh membiarkan kedagingan membawa kita kembali kepada kehidupan yang sia-sia. Bagaimanakah Anda mengisi hari-hari Anda? Apakah Anda selalu memilih melakukan hal-hal yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama? Hidup hanya oleh anugerah. Injil Matius pasal 18 ayat 21-35. Sola gratia, artinya, hanya oleh anugerah. Doktrin yang sangat penting dalam kekristenan. Walaupun doktrin ini salah satu doktrin yang amat ditekankan pada masa reformasi, doktrin ini sering disalahpahami dan diabaikan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata Yunani charis atau anugerah ini umumnya diterjemahkan sebagai kasih karunia. Kata ini selalu dipakai Rasul Paulus saat menyapa dalam surat-suratnya, surat kepada orang Roma pasal 1 ayat 7, surat pertama kepada jemaat Korintus pasal 1 ayat 3, surat kedua kepada jemaat Korintus pasal 1 ayat 2, surat kepada jemaat Galatia pasal 1 ayat 3, surat kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 2, surat kepada jemaat Filipi pasal 1 ayat 2, surat kepada jemaat Kolose pasal 1 ayat 2, surat pertama kepada jemaat Tesalonika pasal 1 ayat 1, surat kedua kepada jemaat Tesalonika pasal 1 ayat 2, surat pertama kepada Timotius pasal 1 ayat 2, surat kedua kepada Timotius pasal 1 ayat 2, surat kepada Titus pasal 1 ayat 4, surat kepada Filemon ayat 3. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya konsep anugerah itu. Anugerah berarti pemberian, termasuk pengampunan, kepada seorang yang tak pantas menerima pemberian itu. Pengertian anugerah ini dijelaskan secara gamblang oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang kerajaan sorga di Injil Matius pasal 18 ayat 23-35. Dalam perumpamaan itu, dikisahkan tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. 1 talenta itu 6.000 dinar, sedangkan 1 dinar upah pekerja harian dalam sehari. Jelas bahwa jumlah hutang hamba itu sangat besar dan ia tak mungkin sanggup membayar lunas hutang tersebut seumur hidupnya. Oleh karena itu, pembebasan hutang yang diberikan kepada hamba itu suatu anugerah. Yang menjadi ironi, saat bertemu dengan hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar, ia tak bisa bermurah hati. Bahkan ia menjebloskan kawannya itu ke dalam penjara. Akibatnya, sang raja menjadi murka. Sepantasnya, hamba yang telah memperoleh anugerah pembebasan hutang itu merespons dengan memberikan anugerah pembebasan hutang kepada hamba yang lain. Sang raja murka karena hamba itu tak menyadari besarnya anugerah yang telah ia terima. Hidup oleh anugerah bukan hanya menyangkut hubungan dengan
Allah, tapi juga menyangkut hubungan dengan sesama. Sesudah memperoleh anugerah Allah, kita harus membagikan anugerah itu kepada sesama. Bila Allah menuntut kita memenuhi standar-Nya, kita takkan sanggup memenuhi standar itu. Itulah sebabnya Allah datang ke dunia ini untuk mengangkat kita dari keterpurukan akibat dosa agar kita bisa hidup berkenan kepada-Nya. Apakah Anda telah memperoleh anugerah Allah yang menyelamatkan itu? Apakah anugerah Allah telah memancar saat Anda berinteraksi dengan orang lain? Hidup oleh iman. Surat kepada orang Ibrani pasal 11. Sola fide, artinya, hanya oleh iman, salah satu doktrin yang diperjuangkan Martin Luther saat ia mengkritik pandangan gereja abad pertengahan yang mengutamakan perbuatan sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan. Luther mendeklarasikan bahwa keselamatan itu anugerah Allah yang hanya bisa diperoleh melalui iman, bukan melalui perbuatan baik. Keselamatan melalui perbuatan baik mengandalkan peran diri sendiri, sedangkan keselamatan berdasarkan iman mengandalkan apa yang telah Kristus kerjakan di kayu salib. Keselamatan melalui perbuatan baik mengandalkan pertimbangan kekinian yang terlihat mata, sedangkan keselamatan berdasarkan iman mengandalkan apa yang terjadi di masa lampau. Penulis surat Ibrani mengatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tak kita lihat. Ayat 1. Dalam kaitan dengan keselamatan, iman menyangkut apa yang telah Kristus kerjakan pada masa lampau. Walakin, dalam kaitan dengan kehidupan Kristen, iman menyangkut keyakinan bahwa Kristus hadir dan menyertai orang percaya pada masa kini. Hidup oleh iman berarti menjalani hidup berdasarkan keyakinan akan kehendak Allah yang tercermin dalam firman-Nya serta berdasarkan ketaatan terhadap pimpinan Roh Kudus. Ingatlah bahwa kebalikan dari hidup oleh iman hidup berdasarkan apa yang dilihat mata jasmani. Hal ini tak berarti bahwa hidup oleh iman itu mengabaikan pertimbangan rasional. Pertimbangan rasional diperlukan untuk mengenali kehendak Allah. Walakin, pertimbangan rasional tak boleh membuat kita menjadi ragu-ragu untuk menaati kehendak Allah. Kehendak Allah tetap harus ditaati sekalipun ketaatan tersebut berisiko. Berdasarkan contoh-contoh pahlawan iman dalam surat kepada orang Ibrani pasal 11 ayat 4-39, jelas bahwa hidup oleh iman itu berarti hidup dengan menghadapi tantangan iman dan bahwa setiap orang harus menghadapi tantangan iman yang berbeda. Hidup oleh iman bisa berarti menghadapi risiko dibunuh atau menghadapi kesulitan ekonomi karena ketaatan kita kepada Allah. Walakin, hidup oleh iman juga bisa berarti bahwa ketaatan kepada kehendak Allah itu membuat kita harus bekerja keras atau kita harus hidup dengan menanggung olok-olok atau kita harus menghadapi orang yang bersikap memusuhi dan sebagainya. Apa yang menjadi penggerak kehidupan Anda? Apakah Anda telah menjalani hidup oleh iman? Tak. Hidup oleh roh. Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1-8 dan ayat 26-40. Hidup oleh roh berarti hidup kita digerakkan Roh Kudus yang berdiam di hati setiap orang percaya. Hidup oleh roh lawan dari hidup menurut keinginan daging. Surat kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 16-23. Dalam Alkitab kata daging itu menunjuk pada dorongan atau kecenderungan untuk melakukan dosa. Kecenderungan untuk melakukan dosa itu ada pada diri setiap orang sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Surat kepada jemaat Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita mulai menjadi orang berdosa bukan saat kita pertama kali berbuat dosa saat masih kecil. Walakin,
Kita telah menjadi orang berdosa saat kita dilahirkan di dunia ini. Kita berbuat dosa karena kita orang berdosa. Hidup oleh Roh berarti bahwa Roh Kudus menolong kita untuk melawan keinginan berbuat dosa, sehingga kita tak berbuat dosa, melainkan kita melakukan kehendak Allah. Sadarilah bahwa tanpa Roh Kudus, kita tak bisa melepaskan diri dari kecenderungan berbuat dosa. Kisah Filipus yang kita baca hari ini contoh yang baik mengenai hidup oleh Roh. Filipus salah seorang yang dipilih menjadi diaken. Dalam kitab Kisah Para Rasul, diaken disebut sebagai orang yang melayani meja, pasal 6 ayat 1-6. Filipus terpilih menjadi diaken menjelang berlangsungnya masa yang sukar, yaitu saat terjadi penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang Kristen, pasal 8 ayat 1. Masa penganiayaan itu diawali pembunuhan terhadap Stefanus dengan cara dirajam. Pasal 7 ayat 1-60. Saat penganiayaan muncul, kebanyakan orang memilih untuk mengamankan dirinya sendiri. Anehnya, Filipus justru mengambil risiko untuk tetap setia memberitakan Injil. Pasal 8 ayat 1-8. Ayat 26-40. Bila Filipus mengikuti keinginan daging, ia pasti memilih untuk mengamankan dirinya. Sungguh aneh bila di masa penganiayaan, Filipus justru tetap bersemangat memberitakan Injil. Kita perlu menyadari bahwa wujud dari hidup oleh Roh itu bermacam-macam. Bagi Stefanus, hidup oleh Roh berarti tetap memberitakan Injil di tengah penganiayaan. Bagi yang lain, hidup oleh Roh bisa berarti mempertahankan kesucian hidup di tengah lingkungan yang hidup dalam berbagai dosa yang menjijikkan. Apakah Anda telah hidup oleh Roh? Hal apakah dalam kehidupan Anda yang menunjukkan bahwa Anda hidup oleh Roh? Surat ketiga Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Hidup dalam kebenaran. Sola Scriptura, artinya, hanya oleh firman Allah, salah satu doktrin yang ditekankan pada masa reformasi. Iman yang sejati, iman yang didasarkan pada firman Allah. Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Pada abad ketiga atau kedua sebelum Masehi, Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa internasional pada masa itu. Vulgata atau Vulgate itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin yang dikerjakan pada abad keempat Masehi. Terjemahan Alkitab pertama dalam bahasa Inggris itu Alkitab Wycliffe yang dikerjakan sekitar tahun 1382 sampai tahun 1395 berdasarkan Alkitab versi Vulgata. Alkitab bahasa Inggris pertama yang diterjemahkan dari bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, Alkitab Tyndale yang dikerjakan William Tyndale pada tahun 1522 sampai tahun 1536. Selain berbagai terjemahan di atas, masih ada terjemahan kuno Alkitab dalam bahasa-bahasa lain. Walakin, karena mesin cetak baru ditemukan pada 1450, berbagai Alkitab kuno itu masih ditulis dengan tulisan tangan, sehingga jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, pada masa sebelum reformasi, Alkitab hanya bisa dibaca kaum rohaniwan yang berpendidikan tinggi. Anggota jemaat biasa tak pernah membaca Alkitab. Akibatnya, iman anggota jemaat lebih didasarkan pada tradisi gereja ketimbang Alkitab. Martin Luther, pencetus reformasi gereja, amat menekankan pentingnya doktrin yang didasarkan hanya pada firman Tuhan. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman dengan maksud agar Alkitab bisa dibaca anggota jemaat biasa. Dalam bacaan ini, sang penulis, yaitu
Rasul Yohanes yang menyebut dirinya sebagai penatua, mengatakan bahwa tiada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak rohaninya hidup dalam kebenaran. Ayat 4. Tentu saja, yang dimaksud kebenaran yang didasarkan pada firman Tuhan. Bandingkan dengan Injil, Yohanes pasal 17 ayat 17. Kita hanya bisa hidup dalam kebenaran bila kita sungguh-sungguh memandang firman Tuhan sebagai pegangan bagi hidup kita. Apakah Anda sudah hidup dalam kebenaran? Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk membaca, mendengarkan, mempelajari, menghafal, merenungkan dan menerapkan firman Allah dalam hidup Anda? Hidup dalam damai sejahtera. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-27. Kata Shalom, kata dalam bahasa Ibrani yang biasanya diterjemahkan menjadi damai sejahtera. Kata Shalom ini biasa dipakai sebagai sapaan yang mengandung pengertian keadaan yang baik, makmur, sehat, aman, harmonis, tiada pertengkaran atau perang. Keadaan damai sejahtera yang dimaksud dalam kata shalom ini bukan hanya menyangkut hubungan dengan sesama manusia, tapi juga menyangkut hubungan dengan alam dan dengan Allah. Dalam terjemahan Perjanjian Lama bahasa Yunani yang biasa disebut LXX atau Septuaginta, kata shalom ini diterjemahkan sebagai eirin. Kata eirin atau damai sejahtera inilah yang dipakai Tuhan Yesus dalam bacaan ini, ayat 27. Dalam bacaan ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia memberikan damai sejahtera kepada murid-murid-Nya, ayat 27. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus ini unik, tak seperti damai sejahtera menurut ukuran duniawi. Damai sejahtera menurut ukuran duniawi mengandaikan keadaan yang tanpa ancaman dan berlimpah uang. Damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan Yesus itu berbeda. Ia memberikan janji itu menjelang Ia ditangkap dan kemudian disalibkan. Murid-murid-Nya juga menghadapi ancaman dari pihak orang-orang Yahudi yang telah menolak Yesus Kristus. Sesudah Tuhan Yesus pergi ke sorga meninggalkan murid-murid-Nya, murid-murid harus berhadapan dengan ancaman untuk ditangkap, bahkan dibunuh. Dengan kondisi masa depan semacam itu, sangat menarik untuk diperhatikan bahwa Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera. Jadi, damai sejahtera itu tetap ada walaupun ada ancaman dan penganiayaan. Damai sejahtera itu dimungkinkan karena Allah Bapa telah mengutus Roh Kudus, yang disebut penolong yang lain, atau penghibur, ayat 16 dan 26 untuk berdiam di hati setiap orang percaya. Damai sejahtera buah dari keberadaan Roh Kudus, surat kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 22. Pada akhir masa pandemi ini, apakah Anda masih memiliki damai sejahtera? Bila pandemi ini disusul dengan resesi seperti dugaan para pakar ekonomi, apakah Anda masih bisa tetap memiliki damai sejahtera? Adanya damai sejahtera yang merupakan buah dari Roh Kudus yang mendiami setiap orang percaya akan memungkinkan kita menjalani hidup dengan tenang dan wajar. Apakah Anda masih meyakini bahwa masa depan berada di tangan Allah yang kita kenal di dalam Kristus? Hidup dalam pengharapan. Surat pertama kepada jemaat Tesalonika pasal 1. Salah satu ciri khas kekristenan yang sering meredup itu adanya pengharapan. Bila kita tak waspada, dunia akan menyeret kita untuk hanya memperhatikan hal-hal yang bisa dilihat mata. Padahal kita memiliki pengharapan yang jauh lebih berharga daripada apa yang dapat ditawarkan dunia. Surat kedua, Petrus pasal 1 ayat 4. Rasul Paulus menuliskan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Surat pertama kepada jemaat Korintus pasal 15 ayat 19.
Pengharapan kita menyangkut masa depan yang saat ini belum terlihat jelas. Hal ini bukan berarti bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masa kini boleh kita abaikan. Tapi berarti bahwa kondisi masa kini itu harus kita lihat dari sudut pandang masa depan. Dalam kehidupan kita saat ini, kita memerlukan uang, rumah, mobil dan barang-barang lainnya. Walakin, semua yang kita miliki akan kita tinggalkan saat kita mati. Oleh karena itu, mengabaikan kehidupan sesudah kematian suatu kebodohan. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang menimbun kekayaan yang akan bisa memenuhi kebutuhannya sampai bertahun-tahun. Walakin, Tuhan Yesus bersabda, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan. Utek siapakah itu nanti?" Bacaan ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Rasul Paulus merintis jemaat ini dalam kondisi sulit karena orang-orang Yahudi di kota itu menentang pemberitaan Injil. Dia hanya bisa melayani jemaat di sana dalam waktu singkat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-10. Secara logika, mungkin kita menyangka bahwa jemaat itu akan segera bubar setelah ditinggalkan Rasul Paulus. Walakin, bacaan ini memperlihatkan perkembangan yang sebaliknya. Mereka merespons firman Tuhan dengan ketaatan. Iman mereka telah membuat mereka berubah dari penyembah berhala menjadi orang yang melayani Allah. Pengharapan mereka akan kedatangan Kristus yang kedua kali membuat mereka tetap bertekun saat menghadapi penderitaan berat yang dimotori orang-orang Yahudi yang menentang pemberitaan Injil. Sehingga jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain sampai mencakup seluruh provinsi Makedonia dan Ahaya. Apakah Anda juga sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Apakah pengharapan Anda telah mempengaruhi kehidupan Anda? Hidup utek mengasihi. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31-35. Pandangan Tuhan Yesus tentang kemuliaan jauh berbeda dengan pandangan manusia pada umumnya. Bagi Tuhan Yesus dimuliakan bukan berarti disanjung atau dipuji-puji. Saat Tuhan Yesus mengatakan, "Sekaranglah saatnya Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan melalui Dia," ayat 31, yang dimaksud bahwa Tuhan Yesus sedang menuju kematian di kayu salib utek menebus dosa manusia berdosa. Mati di kayu salib utek menebus dosa manusia itu ungkapan kasih Allah dan juga ungkapan kasih Kristus kepada kita. Bagi manusia pada masa itu, mati di kayu salib suatu kehinaan. Walakin, dalam pandangan Allah, mati di kayu salib suatu kemuliaan. Sesudah wafat di kayu salib, Tuhan Yesus akan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu naik ke sorga meninggalkan murid-murid-Nya. Ayat 33. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan saat itu, yaitu pesan agar murid-murid-Nya saling mengasihi. Ayat 34 pesan yang amat penting. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa saling mengasihi harus menjadi identitas murid-murid-Nya. Ayat 35. Apakah saling mengasihi juga identitas komunitas di gereja Anda? Apakah gereja Anda dikenal sebagai gereja yang anggota-anggotanya saling mengasihi? Mengasihi saudara seiman harus menjadi prioritas. Surat kepada jemaat Galatia pasal 6 ayat 10. Walakin, kasih terhadap saudara seiman itu harus terus ditingkatkan menjadi kasih kepada semua orang. Surat kedua Petrus pasal 1 ayat 5-7. Kita perlu menyadari bahwa kasih itu selalu muncul dari dalam hati, lalu terwujud dalam tindakan kasih. Tindakan kasih tak bisa digantikan program gereja. Bila kasih itu program, kasih akan lenyap setelah kita melaksanakan program itu. Bila kasih itu program, kita bisa
mengasihi orang yang jauh dan melupakan orang yang dekat. Bila kasih meluap dari hati, kasih akan menjadi tanggapan terhadap kebutuhan dan tak memerlukan program untuk melaksanakannya. Kadang-kadang gereja dicemooh karena ada orang Kristen yang tampak murah hati, tapi menindas mereka yang berada di sekitarnya. Yang tampak kasih sebagai pertunjukan, sedangkan kasih yang sesungguhnya tak pernah ada. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki kasih di dalam hati Anda? Apakah kasih Anda terlihat dan terasakan orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda bersedia berkorban untuk orang-orang yang Anda kasihi? Hidup untuk melayani. Injil Matius pasal 20 ayat 20-28. Melayani itu melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Melayani membuat hidup kita menjadi berarti bagi orang lain. Orang yang hanya memikirkan kepentingan sendiri takkan berguna bagi orang lain. Saat orang semacam itu meninggal dunia, takkan ada orang yang meratap karena tiada orang yang merasa kehilangan. Dalam Perjanjian Baru terdapat kisah tentang seorang murid perempuan bernama Tabita atau Dorcas. Dia melayani dengan membuat dan memberi pakaian kepada para janda. Saat dia meninggal, banyak janda yang menangis saat mereka mengenang pelayanan Dorcas. Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36-39. Melayani berarti menempatkan diri sebagai pelayan yang rendah hati, bukan sebagai penguasa yang bersikap semenang-menang. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1-17, Tuhan Yesus memberi teladan dengan menempatkan diri sebagai pelayan yang dengan rendah hati membasuh kaki murid-muridnya. Teladan Tuhan Yesus itu tamparan bagi orang yang merasa telah melayani, tapi sebenarnya bertindak sebagai penguasa yang bersikap semenang-menang. Tak mungkin kita bisa melayani bila kita tak bersedia bersikap rendah hati dan kita tak memikirkan kepentingan orang lain. Rasul Paulus, sang rasul yang telah hidup dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus, surat pertama kepada jemaat Korintus pasal 11 ayat 1, mengatakan bahwa menempatkan diri sebagai hamba itu kehendak Yesus Kristus. Surat kedua kepada jemaat Korintus pasal 4 ayat 5. Saat Tuhan Yesus melayani di bumi ini, pemikiran orang Yahudi tentang Sang Mesias keliru. Mereka berpikir bahwa Sang Mesias akan merebut kekuasaan dari tangan pemerintah Romawi. Padahal Tuhan Yesus, Sang Mesias itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani sebagai penguasa. Dia bukan datang untuk memamerkan kuasanya dengan melenyapkan keberadaan iblis. Tapi, dia datang untuk melayani dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Sikap ibu dari anak-anak Zebedes, yaitu Yakobus dan Yohanes, yang memohon kekuasaan bagi kedua anaknya. Injil Matius pasal 20 ayat 21, memperlihatkan pemahaman yang keliru tentang kerajaan Allah. Bagi Tuhan Yesus, melayani atau menjadi berguna bagi orang lain lebih penting daripada merebut kekuasaan. Injil Matius pasal 20 ayat 26-27. Apakah hidup Anda sudah diabdikan untuk melayani? Atau sebaliknya, Anda sibuk mencari kekuasaan bagi diri Anda sendiri? Sepenuh hati atau setengah hati. Kitab Nabi Ezra pasal 1-2. Mungkin kesan pertama kita mengenai Kores, Raja Persia, bahwa ia seorang raja yang tak mengenal Tuhan dan tak mungkin dipakai Tuhan. Di luar dugaan, ternyata bahwa beberapa ratus tahun sebelumnya, Tuhan telah berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa Dia akan memakai seorang bernama Kores untuk menggenapkan janji-Nya kepada orang Israel. Pasal 1 ayat 1. Hal ini sesuai dengan perkataan penulis Amsal.
Hati raja seperti batang air di dalam tangan, Tuhan. Dialirkan, nya kemana, ia ingini. Kitab Amsal pasal 21 ayat 1. Kores mengundangkan sebuah kebijakan yang memungkinkan bangsa-bangsa taklukan Babel utek kembali ke tanah air mereka. Di dalam kitab ini tercatat bahwa Kores, 1, mengakui Tuhan sebagai Allah semesta langit, 2, mengakui Tuhan yang mengaruniainya segala kerajaan di bumi, dan 3, menyebutnya dengan nama Tuhan. Bahkan, ia melanjutkan pengakuannya dengan mengambil aksi nyata, yaitu 1. Menerima tugas mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. 2. Memulangkan umat-Nya ke tanah Yehuda. Dan 3. Mengembalikan segala harta benda Bait Allah yang dulu diambil Nebukadnezar kepada orang-orang Yehuda. Sayangnya, sekalipun telah dipakai Tuhan, Kores bersikap setengah hati terhadap Tuhan. Cirus silinder, yaitu tulisan pada tanah liat yang berisi perintah Kores, memperlihatkan bahwa Kores memberi penghormatan yang besar kepada Marduk, dewa orang Babel. Jadi, sebenarnya, apa arti pengakuan dan tindakannya? Bukankah pertanyaan yang sama juga dapat kita ajukan kepada orang Yehuda? Dalam kitab para nabi, kita sering mendapati bahwa orang Yehuda mencari Tuhan saat mereka ditindas bangsa asing yang menjajah mereka. Walakin, mereka mudah melupakan Tuhan dan perintah-Nya saat situasi aman. Sehingga, Tuhan berulang kali mengutus para nabi untuk menegur dan mengingatkan mereka. Hari ini, dengan mulut kita mungkin mengakui Yesus sebagai Tuhan dan berseru memanggil nama-Nya, bahkan melayani Dia. Pertanyaannya, apakah tindakan kita sejalan dengan pengakuan, panggilan dan pelayanan kita? Apakah kita benar-benar tunduk dan taat kepada-Nya dengan sepenuh hati? Hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kitab Nabi Ezra pasal 3. Berpuluh-puluh tahun hidup dalam pembuangan menyadarkan orang-orang Yehuda bahwa sesungguhnya hidup jauh dari Tuhan Allah mereka itu kondisi yang menyedihkan. Oleh karena itu, ketika mereka mendapat kesempatan untuk pulang ke tanah perjanjian, mereka bertekad untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Salah satu wujud nyatanya mereka berupaya untuk membangun kembali peribadatan di Bait Allah. Beberapa usaha mereka untuk mentaati hukum, Taurat dan petunjuk para nabi secara setia dapat dilihat dalam beberapa cuplikan ayat berikut ini, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, Abdi Allah, ayat 2, sesuai dengan yang ada tertulis, sesuai dengan peraturan, ayat 4 mendirikan mezbah di tempatnya semula, ayat 3 menghadirkan para imam dan orang-orang Lewi, menurut petunjuk Daud, Raja Israel, ayat 10. Selain bertekad untuk setia, mereka juga mempunyai sikap hati yang tulus yang diperlihatkan melalui dua respons mereka pada saat peletakan dasar rumah itu. 1. Di satu sisi, mereka menangis mengingat Bait Allah Salomo yang megah. Mereka sadar karena dosa merekalah Bait Allah tersebut dihancurkan. Mereka menyadari betapa Allah layak mendapatkan lebih. 2. Di sisi lain, mereka bersorak-sorai kegirangan, sehingga orang tak dapat lagi membedakan bunyi sorak-sorai kegirangan dan bunyi tangisan. Walaupun Bait Allah, yang dasarnya baru mereka letakkan, takkan seelok Bait Allah Salomo. Namun di mata Tuhan, tangis duka cita pertobatan dan sorak-sorai sukacita di dasar hati mereka lebih indah daripada bangunan Bait Allah. Bagaimana dengan diri Anda? Adakah kerinduan di hati Anda untuk selalu hidup sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan? Di satu sisi, adakah tangis duka cita pertobatan saat
Anda melihat pekerjaan Tuhan terhambat atau kemuliaan Tuhan dihina. Di sisi lain, adakah sorak-sorai sukacita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan di ladang T4, Tuhan menempatkan diri Anda